Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a li'ibadihi mawasimal khairat liyanalu bitaufiqihi wa rahmatihi a'lad darajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil mab'uthi bil huda wal ayatil bayyinat wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Akhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah dan sejuk, insyaallah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat duduk di majelis Darul Qutab, Darul Fauzan Qutab, untuk kita bersama-sama mengaji nasihat dari para ulama berkaitan dengan persiapan atau bekal untuk kita bawa di bulan suci Ramadan. Merupakan satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah tabaraka wa taala mewajibkan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan bahkan puasa di bulan Ramadan ini dijadikan salah satu dari rukun Islam, bahkan diberikan kekhususan secara lebih, yaitu berupa keutamaan dan pemberian kenikmatan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua bulan. Dan Allah sebut secara khusus di dalam kitab sucinya dan menjadikannya sebagai satu musim dari musim-musim kebajikan dan kebaikan serta ketaatan. Sehingga orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh, mereka bisa saling berlomba untuk meraih keutamaan bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Karena bulan Ramadan termasuk ibadah di dalamnya adalah ibadah yang paling utama dan paling mulia, ketaatan yang paling dianjurkan dan ketaatan yang paling tinggi, serta qurbah atau taqarrub yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa di bulan Ramadan untuk tujuan-tujuan yang mulia lagi agung, untuk hikmah-hikmah yang besar. Dan keutamaan di bulan suci Ramadan sangat banyak. Dan keutamaan itu tidak hanya di dunia, tapi juga untuk akhirat kita. Maka lazim bagi kita untuk mengetahui keutamaan-keutamaan ini agar menumbuhkan motivasi yang kuat di dalam diri kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini dengan lebih optimal, maksimal. Sehingga kita akan mencurahkan seluruh daya dan tenaga kita untuk bisa kita kerahkan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan hanya ada setahun sekali dan kita tidak pernah tahu apakah di tahun depan kita bisa mendapati bulan suci Ramadan yang serupa. Karena telah banyak orang-orang yang dulu berpuasa bersama kita di bulan Ramadan yang pada tahun ini mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan umur yang panjang bagi kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan juga bulan-bulan Ramadan di tahun depan, tahun-tahun berikutnya, untuk memperbekali diri kita dengan ketaatan-ketaatan yang utama sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka yang telah mendahului kita. Di antara keutamaan-keutamaan dan kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan dan serta faidah-faidahnya baik untuk dunia akhirat, maka sebenarnya ini membutuhkan waktu 2 atau 3 jam. Tapi ya tidak mungkin saya akan diprotes habis-habisan. Tapi insya Allah paling tidak poin-poinnya bisa saya sampaikan untuk kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa puasa Ramadan maupun puasa di luar Ramadan yang bila dilakukan secara rutin, imanan wahtisaban dan semata-mata karena keimanan dan untuk mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa puasa itu akan mengasah akhlak dan moral kita, mensucikan jiwa kita dari berbagai penyakit-penyakit hati, membimbing dan membina serta melatih hati jiwa kita untuk menetapi sifat-sifat terpuji, dan juga mengangkat orang yang berpuasa itu kepada tingkatan makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang tinggi, dan membersihkan dari segala sifat-sifat yang buruk yang tercela. Ini yang pertama. Saya tidak menyebutkan dalil-dalilnya secara keseluruhan semuanya karena itu akan makan waktu yang panjang, tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh yakni Syekh Al-Mu'allif Al-Musannif itu bersandar kepada dalil-dalil baik dari Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW. Bila disebutkan dan diuraikan, maka itu menjadi satu tema tersendiri. Tetapi yang intinya kita harus yakin bahwa puasa bila dilakukan imanan wahtisaban harus didasari imanan wahtisaban, yaitu bertanda berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukannya dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka puasa itu akan memberikan perubahan pada diri seorang, perubahan dari mulai perubahan selama Ramadan. Karena puasa selama Ramadan itu membina secara kontinu, bahkan 24 jam kali 30 hari atau 29 hari. Yang bila ini dimaksimalkan pelaksanaannya, maka insya Allah akan memberikan dampak yang sangat positif pada perilaku kita, dari mulai hati, jiwa kita, bahkan cara berpikir kita, serta tindak tanduk dan perilaku serta ketaatan kita akan ada perubahan kepada arah yang positif, yang membawa kepada maradatillah, yaitu keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini harus ditanamkan azam yang kuat, tekad yang lurus, yang kuat dengan niat yang lurus, yang benar, bahwa kita akan melakukan ibadah puasa karena Allah Azza wa Jalla semata dan mengharapkan pahalanya. Pahala diantaranya adalah pahala di dunia. Salah satunya tadi, Allah karuniakan kepada kita akhlak yang mulia. Itu suatu pahala dari Allah ketika seorang itu menunaikan ibadah puasa. Dan juga perilaku-perilaku akhlak yang mulia ini meliputi seluruh aspek, tidak hanya dalam bentuk ketaatan dalam ibadah, tapi juga akhlak, tidak hanya kepada Allah dan kepada Nabi SAW, tapi juga akhlak kepada sesama,
terutama yang ada di dalam lingkungan keluarga. Seorang suami yang bertanggung jawab kepada istri, yang memberikan tanggung jawabnya adalah memberikan hak-hak istri, nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah batin tidak semata-mata sebagaimana yang kita selalu condongi dan cenderungi, tapi juga nafkah batin adalah membina akhlak bagi para istri, mendidik istri untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pengarahan kepada istri, terutama dalam hal yang penting, yaitu dalam hal tauhid, untuk selalu mengajarkan tauhid dan keikhlasan, yang kemudian juga dibarengi dengan ibadah-ibadah Allah seperti sholat. Demikian juga seorang istri juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan suami, tetapi dengan cara yang lemah, dengan cara yang benar. Seorang istri pada diri suami itu seperti seorang anak kepada orang tua. Dia tidak boleh membentak kepada suaminya, sebagaimana anak tidak boleh berucap kata keras kepada orang tuanya, ayah bundanya. Sebagaimana juga itu juga harus juga ada timbal balik serupa dari para suami yang harus bersikap lemah lembut, yang menyampaikan dengan tutur kata yang dibarengi dengan kecintaan, juga termasuk mendidik anak-anak dengan kelemah lembutan, seperti tadi yang telah disinggung oleh Ustaz Rian, yakni bahwa kita ini orang tua, sedikit saya tambahkan Ustaz Rian, boleh ya, dalam mendidik anak kita ini, satu, minta pertolongan kepada Allah, berdoa, ya Allah tolonglah hamba di dalam mendidik anak-anak hamba. Ya Allah, berilah penjagaan kepada anak-anak hamba dengan pengawasan dan penjagaan-Mu, baik di saat kami ada di tengah-tengah mereka ataupun ketika kami tidak di sisi mereka. Ala kulli hal, meminta perlindungan kepada Allah dan meminta pembinaan. Ya Allah, berikan taufik kepada anak-anak hamba dan keluarga hamba, termasuk istri hamba atau suami hamba, untuk senantiasa menetapi syariat-Mu, untuk senantiasa mengikuti tuntunan kitab suci-Mu dan juga tuntunan Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang sangat penting. Mendoakan selalu mereka, terutama di dalam sholat kita di saat sujud. Kita ini lalai dari apa yang diajarkan, disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita ini meremehkan, mengabaikan tempat terkabulnya doa. Di mana? Di saat sholat, di dalam sujud. Kebanyakan kita kalau sujud nggak sampai 5 detik. Subhanallah, 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 Allahu Akbar. Ada lagi cuma sekali subhanallah, Allahu Akbar. Yang ini tidak menunjukkan kepada bentuk ketaatan dan kepatuhan dan ketundukan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, yang ini tentunya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah jadikan tempat terdekatnya hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, justru di saat dia menyungkurkan wajahnya ke tanah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrab ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun." Sedekat-dekat hamba dari Tuhannya tatkala dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi minad du'a, maka banyak-banyaklah berdoa di dalam sujud. Faqaminun ayustajaba lakum, maka besar harapan untuk dikabulkan doa. Karena paling dekat dan posisi paling dicintai oleh Allah pada diri hamba ketika dalam sholatnya saat sujud. Tapi hampir kita ini kalau sholat
biasanya yang paling cepat gerakannya ya rukuk, sujud, atau bahkan kadang ada yang semua gerakan dalam sholatnya cepat semua seperti ayam mematuk makanan. Itu disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka doalah di tempat sujud itu untuk kepentingan kita, keluarga kita, anak istri kita, dan kaum muslimin. Mendoakan kedua orang tua kita, Rabbana Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa-doa yang Allah ajarkan di dalam kitab suci Al-Quran, baik itu doanya para nabi dan rasul ataupun yang Allah ajarkan kepada mereka. Maka ini satu hal, kalau kita sudah mendoakan mereka, maka barengi dengan tadi di dalam pendidikan untuk senantiasa menanamkan kefahaman. Dan kemudian orang tua harus bijak, yaitu untuk tidak menuntut dari anak sesuatu yang belum dimampui. Tidak apa-apa, anak tunggu sekarang apa adanya, tapi kita mempersiapkan dengan baik. Tapi insya Allah bila kita terus sabar, ada masanya anak itu akan melahirkan bakat-bakat kemampuan tersembunyinya. Karena orang berhasil itu bukan di kelas, tapi berhasil itu di kehidupan. Sedangkan kelas dan sekolah adalah proses persiapan dan pembinaan penanaman yang belum bisa dilihat hasilnya secara permanen. Mungkin pada tingkatan kelas 1 anak ranking 1, tapi di kelas 2 nurun. Jangan dimarahi dan kemudian dipojokkan, sehingga mental anak menjadi down, dan itu jelek. Tidak apa-apa, biarkan. Karena ada orang yang suksesnya ketika sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah baru sukses. Karena itu memang tujuan pendidikan adalah jangka panjang, bukan pada saat kita mendidik langsung jadi. Coba kita ingat-ingat dulu kita ketika di sekolah, di SD, di SMP, di SMA, apa yang sudah kita raih dan apa yang sudah sekarang yang kita dapati pada diri kita. Banyak yang artinya tidak sesuai, yang dulu sukses sekarang tidak, atau dulu biasa-biasa saja sekarang sukses dan sebaliknya. Maka jangan menuntut pada anak, tapi bina motivasi saja, motivasi dan kuatkan. Insya Allah semua akan menjadi berguna dan bermanfaat. Karena saya melihat banyak teman-teman saya dulu ketika nyantri di pondok kelasnya tinggi, ternyata di masyarakatnya dia menjadi liberalisme, menjadi pemikir-pemikir bebas, atau bahkan yang sangat liberal, banyak. Dan ada yang dulunya biasa-biasa saja, bahkan tergolong mungkin susah ngafalin, tapi walhamdulillah sekarang dia ngaji sunnah dan mengikuti tuntunan yang benar. Maka kita nggak bisa tahu, karena kita nggak tahu masa depan kita. Kita ini lama alaina illal balagh. Kita kewajibannya hanya menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Persoalan pembentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah di tangan Allah. Ini selintas saja, sudah makan waktunya. Yang pertama tadi, bahwa puasa bila dilaksanakan dengan baik dan benar dan ikhlas, niatnya benar, maka akan memperbaiki akhlak seseorang, meninggikan derajatnya dengan membersihkan hati dan jiwanya dari segala sifat-sifat yang tercela dan buruk. Yang kedua, an-nasyam yuqawwil azimah wal iradah, bahwa puasa itu akan menguatkan tekad dan kemauan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Di samping ia akan membentengi jiwa dari serangan-serangan syaitan, bisikan-bisikan dan gangguan-gangguan syaitan, serta syubhat-syubhat yang menggelincirkan. Orang yang berpuasa akan terjauhkan dari itu. Puasa akan menjaga perilaku dan jasmani seseorang dari fitnah dan dari dorongan-dorongan syahwat. Dan demikian itu karena puasa merupakan sarana yang paling agung untuk membiasakan seorang muslim dan melatih jiwanya untuk bersabar dan bersikap teratur, disiplin. Sebulan, bukan waktu yang pendek. Maka kalau seseorang melaksanakan puasa dalam 1 bulan, itu dia lakukan dengan pembiasaan dan upaya ingin memperbaiki diri, maka insya Allah dia akan mencapai tujuan itu. Tapi kalau dia di dalam puasa merasa terpaksa, terbebani, maka seandainya setahun dia diwajibkan puasa, tidak akan berubah pribadi dan perilakunya. Jadi intinya adalah ada pada keinginan pada diri kita meraih kemuliaan di sisi Allah dan memperbaiki kondisi diri kita. Karena puasa itu melatih kita untuk menghadapi kesulitan, kesulitan lapar, kesulitan dahaga, kesulitan di dalam menahan diri dari hal-hal yang tercela. Kata pokok itu butuh kesabaran dan itu membutuhkan penahanan diri. Dan sering mungkin kadang di awal-awal gagal. Nanti termasuk diantaranya marah-marah kepada anak, kepada istri atau istri kepada suami. Yang ini semua akan menyebabkan, yakni kalau dilakukan terus-menerus dan kita ingat sadari akan memperbaiki keadaan diri kita. Sebab kalau seandainya kita membiarkan diri kita tanpa ada penekanan diri dari hal-hal yang tercela, maka tidak ada faedahnya puasa kita. Rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa dia hanya dapatnya lapar dan dahaga. Maka di sini puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Yang lebih besar dari itu adalah pembiasaan dan pembinaan serta pelatihan jiwa untuk menekan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita selama 1 bulan penuh. Maka bila seseorang itu memiliki kesabaran yang serupa itu sampai akhir Ramadan, janji Allah itu akan Allah penuhi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar ayat 20. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tanpa hitungan. Pahala Allah itu banyak tadi seperti kita katakan, diantaranya perubahan perilaku dari arah jelek kepada baik, itu balasan dari Allah, akibat dari ketaatan. Maka diantaranya bila seseorang dalam 1 bulan penuh ia bersabar di dalam menjalankan ketaatan, maka pembiasaan itu akan terbawa setelah keluar Ramadan, meskipun tidak seperti di bulan Ramadan 100%. Karena di bulan Ramadan ini bulan dibarokahi oleh Allah, yang Allah memberikan kemudahan bagi hamba untuk melakukan ketaatan-ketaatan sebagai lahan dan ladang bagi mereka untuk membina jiwa. Itu dimudahkan oleh Allah. Coba kita ngatamin Quran di luar Ramadan susah, tapi di bulan Ramadan lebih mudah. Kita jalankan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan mudah. Kita jalanin Senin Kamis di luar Ramadan abot kita di bulan Ramadan bisa qiyamul lail hampir 10 bulan, bahkan yang banyak yang 10 bulan yaitu qiyamul lail. Tapi di luar Ramadan hanya untuk sekedar witir 3 rakaat atau 1 rakaat saja berat. Karena di bulan Ramadan itu ada barokah,
kita sahur di luar Ramadan atau di bulan Ramadan dengan segelas air dan cemilan sedikit itu cukup untuk berpuasa. Tapi hari biasa ketika nggak berpuasa, nggak makan sampai jam 10 saja sudah kelaparan. Karena barokah daripada bulan Ramadan dan barokah dari puasa itu sendiri. Maka Allah sediakan di bulan Ramadan 1 bulan penuh adalah dalam rangka membuat pembiasaan pada jiwa dan raga kita untuk taat, dan Allah mudahkan. Maka ketika kita lulus insya Allah dengan kesabaran dan dengan keikhlasan, keinginan untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika keluar Ramadan, setidaknya kebiasaan-kebiasaan Ramadan itu terbawa oleh kita, meski tadi saya katakan tidak sepenuh seperti ketika kita di bulan Ramadan. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga selain beliau, yang beliau mengatakan as-saumu nisfus sabri, puasa itu setengah kesabaran. Maknanya bahwa orang berpuasa adalah melatih sabar. Sabar dalam segala aspek. Saya tidak mau bicara tentang sabar karena ini satu tema lagi yang harus diselesaikan dalam 1 tahun. Iya, kita ngaji Riyadhus Shalihin sepekan sekali, bab sabar selesai 1 tahun. Karena panjang pembahasan tentang sabar dan hadis-hadisnya begitu luas. Maka kalau kita ingin mendalami sabar, harus membahas satu pembahasan tersendiri tentang sabar. Karena sungguh sabar ini satu karunia kenikmatan dari Allah yang paling besar. Di antara yang paling itu tidak tunggal. Termasuk hal-hal yang paling besar yang memberikan kebaikan pada diri hamba, yaitu sabar, ridho. Ridho di atas sabar. Ridho itu di atas sabar. Kalau sabar itu masih ada tahan, tekanan dalam diri. Tapi kalau sudah ridho itu diuji oleh Allah dengan apapun nikmat. Ibadah yang dilakukan dengan ridho itu seperti sedang berrekreasi. Kalau ibadah dibarengi dengan sabar, ya ada tahan diri. Kita ada paksaan pada diri kita untuk melakukannya, itu sabar. Tapi kalau ridho sudah kenikmatan. Maka Nabi sholat itu dengan ridho, karena beliau mendapatkan kebahagiaan justru saat beliau sedang sholat, karena beliau menghayati makna dari hakikat sholat, yaitu bahwa beliau sedang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita belum. Kita sholat kadang pikiran kita ngelambian, kemana-mana nggak jelas. Kadang sampai makanya kita kadang nggak jarang kita sholat kadang lupa rakaat. Maka orang yang bermakmum itu yang paling enak. Karena lupa pun kalau imannya benar dia jadi nggak lupa. Tapi coba jadi imam. Kadang-kadang lupa, ini sujud saya sudah 2 kali apa baru sekali, ini rakaat ketiga apa keempat. Apalagi ketika baca surat di tengah-tengah grogi. Karena kita tadi bahwa sholat kita ini belum terhayati seperti Nabi dan para sahabat mengerjakan sholat, yaitu benar-benar merasa sedang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kebaikan diri seseorang terletak dari sejauh mana kesempurnaan sholatnya. Orang kalau sholatnya belum beres, yang lainnya nggak ada yang beres. Jaminan dari Nabi. Maka
Ramadan ini harus menjadi kebiasaan yang baik untuk kita meningkatkan kualitas sholat kita. Dari sholat fardu yang 5 waktu yang harus kita laksanakan di masjid sebisa mungkin kecuali uzur syar'i, dan juga sholat-sholat sunnah terutama qiyamul lail ini kesempatan untuk kita azamkan, tekadkan bahwa kita akan melaksanakannya untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puasa ini menguatkan keimanan dan keyakinan serta menumbuh kembangkan kekuatan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik khauf maupun khasyah, serta menumbuhkan muraqabatullah di saat kita sendiri maupun di saat kita berada di tengah-tengah halayak banyak orang. Karena puasa hakikatnya adalah ibadah tersembunyi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ibadah, puasa juga ibadah. Mungkin kalau sholat kita terikat dengan yaitu gerakan dan bacaan dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam. Demikian pula puasa kita terikat dengan satu ketentuan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun bedanya kalau orang sholat kelihatan, kalau orang puasa tidak kelihatan. Kalau orang sholat tidak perlu ditanya ketika sudah terlihat sholat. Kita melihat orang sholat, kita akan tanya, kamu sudah sholat? Lucu kita menanyakan orang yang baru selesai sholat dengan pertanyaan, kamu sudah sholat? Tapi kalau orang sedang berpuasa, bisa kita tanyakan, kamu puasa? Karena kita nggak melihat, dia bisa mengatakan dia puasa, padahal tidak. Karena tidak ada yang melihat. Maka puasa itu adalah ibadatus sir, ibadah yang sifatnya tersembunyi, dan itu hanya antara Allah dengan hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, apa sebelumnya? Amal ibnu Adam lahu, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa inna shaum atau fa inna siyam li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya, yakni orang yang mengerjakan, ya mau dia ikhlas tidak ikhlas, orang memuji. Yang baik akan dipuji, ya Allah itu orang rajin sholat, orang rajin sedekah, orang rajin silaturahim, orang berbakti kepada orang tua, akan kelihatan tampak dan orang memuji, meskipun orang yang beribadah tidak menginginkan pujian manusia. Maka dikatakan kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuknya illa shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena sungguhnya puasa itu hanya diperuntukkan untukku, diperuntukkan untukku oleh hamba. Yakni yang berpuasa melakukannya karena Allah, karena nggak ada yang tahu Allah seseorang itu benar-benar puasa atau tidak. Mungkin kalau ditanya kamu puasa, iya puasa, itu karena ada pertanyaan. Tapi tidak semua orang melihat orang puasa sedang puasa. Tapi semua orang melihat orang sedang sholat, tahu dia sedang sholat. Itu bedanya. Maka kata Allah, wa ana ajzibi, kecuali puasa itu untuk maka aku yang akan langsung membalasnya. Kalau Allah yang langsung membalasnya, maka maknanya sebagaimana keterangan para ulama, yakni Allah akan memberikan balasan yang lebih atas ibadah puasa dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah-ibadah lainnya
Al-asyrot al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Kalau ada ibadah-ibadah lainnya itu satu kebaikan yang diterima oleh Allah akan dibalas dengan 10 kali sampai 700 kali. Tapi ibadah kesabaran termasuk puasa yang dia adalah separuh kesabaran, beliau ini hisab tanpa hitungan. Maknanya tanpa hitungan tidak hanya terbatas pada 700 kali lipat. Bahkan sampai Allah khususkan dengan penamaan pintu surga bagi orang yang berpuasa dengan sebutan Babur Rayyan. Nah, ini tentang keutamaannya. Maka puasa itu akan memperkuat keimanan dan keyakinan serta kekuatan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu merasa diawasi. Orang yang berpuasa benar, ini konteksnya adalah orang yang berpuasa dengan benar. Bukan setiap orang yang berpuasa, karena tadi tidak setiap orang yang berpuasa mendapatkan keutamaan dari puasanya. Ini konteksnya adalah orang yang berpuasa dengan benar, maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meski dia sedang sendirian, apalagi di tengah orang banyak. Muraqabatullah lil abdi, dan juga akan menumbuhkan kesempurnaan ubudiyah dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, puasa ini detoksinasi, yaitu membuang racun-racun di dalam tubuh. Yunaki al-jisma minal mawad al-mutawassibah, yaitu dari bakteri-bakteri, virus-virus ataupun racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita melalui yang kita konsumsi. Makanan, minuman, obat-obatan, vitamin-vitamin, suplemen-suplemen dan lainnya. Dan ini akan menyehatkan jasmani meskipun tidak mutlak. Puasa itu akan, artinya puasa tidak mutlak, artinya orang yang sakit kemudian boleh tidak berpuasa, menunjukkan kadang orang sakit kalau tambah pola puasa akan tambah lemah. Tetapi puasa itu sendiri pada orang yang normal dia akan menyehatkan. Ada pengalaman betul orang yang sudah terkena kanker payudara sampai di kemo dan sebagainya, dan tidak ada perubahan yang signifikan, ada tapi lambat, kemudian bahkan sampai sangat fatal, dikatakan sudah stadium 3 atau 4, kemudian dia berpuasa dan sembuh sampai sekarang, alhamdulillah. Artinya puasa itu juga menyembuhkan, tapi dia puasa juga harus diingat niatnya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Saat itu tujuan beliau bukan ingin kesembuhan tapi pasrah. Artinya kalau nanti saya dipanggil Allah, berharap dalam keadaan berpuasa, tapi malah Allah berikan lebih bonus kesembuhan dari penyakitnya secara total, sehingga sudah nggak perlu kemo dan yang lainnya, sehingga dia beliau tetap melanjutkan puasa Daudnya selagi tidak ada halangan. Ini menunjukkan bukti bahwa puasa itu juga membersihkan, termasuk juga membersihkan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Termasuk diantaranya orang yang berpuasa ini, kalau dia puasanya benar, maka akan menekan kesombongan yang dari dalam dirinya dan mempersempit jalannya syaitan. Syaitan itu mengganggu manusia masuk melalui aliran darah. Asyaiton yajri min ibni Adam majrad dam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan itu menyusup di dalam diri anak manusia, anak Adam manusia itu mengikuti aliran darahnya. Nah, orang yang berpuasa itu mempersempit jalur lewatnya syaitan, sehingga syaitan itu terbelenggu, terlantar, tidak bisa bergerak leluasa.
Dan kemudian yang itu semua, puasa ini juga kalau sudah syaitan itu dibelenggu, dan syaitan itu sumber yang mendatangkan segala keburukan pada diri manusia, maka syaitan akan lemah kekuatannya, sehingga itu bisa seseorang yang berpuasa bisa melemahkan hawa nafsunya, syahwatnya, keinginan-keinginan batil yang mungkin bisa muncul di luar Ramadan, di luar puasa, akan ditumbuhkan ketika sedang berpuasa. Maka banyak sekali manfaat faedah di dalam puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai buah dari puasa dan tujuan dari puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sangat masyhur dan kita hafal. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Bahwa ibadah puasa bukan ibadah baru, bukan ibadah bid'ah, hanya di zaman Nabi saja, tetapi dia adalah syariat yang telah disyariatkan oleh Allah sejak pertama kali Allah menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalam. Dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, yaitu untuk mengangkat derajat manusia kepada derajat takwa. Maknanya berpuasa itu menunjukkan ketakwaan, tapi sekali lagi bila dilaksanakan dengan baik dan benar. Semua ibadah bila dilaksanakan dengan baik dan benar maka akan membuahkan perubahan dan hasil yang positif. Kalau kita sudah ibadah sholat jamaah 5 waktu, bahkan mungkin ditambah qiyamul lail, puasa Senin Kamis ditambah qiyamul lail, tapi kok tidak ada perubahan pada diri kita, pertanda ibadah kita belum benar. Karena ibadah yang benar pasti akan memberikan perubahan, karena itu janji Allah dan itu menjadi kaidah syar'iyah yang siapa melakukannya pasti, karena Allah tidak mungkin keliru dan tidak mungkin dusta. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, tuntunan dan ajaranku, yakni Al-Quran dan Sunnah, fala yadillu wala yashqa, maka tidak akan tersesat dan tidak akan pula celaka. Maknanya dia akan selalu mendapatkan hidayah dan selalu bahagia, tidak sengsara. Yang kelima, puasa Ramadan dan menghidupkan malam Ramadan merupakan kesempatan yang sangat besar untuk meraih ampunan dosa, termasuk pembebasan dari api neraka. Dan terlebih lagi qiyam, menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka sungguh ia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar, karena ibadah semalam di malam Lailatul Qadar lebih baik. Lebih baik ini bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Bukan sama nilainya. Lebih bukan hanya lebih. 1 bulan lebih 1 tahun bisa lipatan tahun. Jadi 84 tahun bisa dikalikan sesuai dengan kadar ibadah yang dilaksanakan hamba. Bila seseorang di malam Lailatul Qadar dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, ia dalam ketaatan terus dan tidak tidur di malam itu, hanya untuk beribadah seperti qiyamul lail ataupun qiraatul Quran atau zikir atau yang lainnya, maka 10 bulan, 10 malam itu mengalahkan ibadah 1000 bulan.
Mengalahkan 1000 bulan bisa mengalahkan 2000 bulan, bisa mengalahkan 3000 bulan, bahkan 100.000 bulan. Karena Allah bila mengatakan lebih maka tidak terhitung. Maka orang yang ia sampai tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar meski sejenak, naudzubillah, di malam Lailatul Qadar justru misalnya naudzubillah ada orang yang ia nongkrong di pinggir jalan mengganggu orang jalanan, atau lebih parahnya lagi seperti di kota-kota besar mereka mengisi malam Lailatul Qadar dengan duduk di kafe-kafe, karaoke-karaokean, naudzubillah. Ya Allah, maka dia seperti bermaksiat selama 1000, lebih dari 1000 bulan. Naudzubillah. Maka orang yang terharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar berarti dia tidak mendapatkan kebaikan yang banyak seluruhnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang yang berpuasa atau yang qiyamul lail atau yang mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadarnya dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ihtisab, maka pahalanya diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Terlebih lagi bila di malam-malam itu dibarengi dengan taubatan nasuha, maka akan membersihkan dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan, dan termasuk terhapusnya dosa-dosa kecil. Maka ini satu kemuliaan yang besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malam bulan Ramadan adalah bulan pengampunan bagi semua dosa. Yang keenam, diantara keutamaan berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi telah kita sebutkan, Allah berikan kekhususan pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu dengan memasuki pintu Ar-Rayyan. Meskipun juga masuk pintu-pintu lain, pintu sedekah, pintu sholat, pintu jihad, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Dari pintu-pintu surga yang jumlahnya kalau tidak salah 8-nya. Yang ketujuh, bahwa kaum muslimin yang mereka berpuasa sepenuh bulan di waktu yang telah ditentukan, yaitu di bulan Ramadan, ia akan menumbuhkan kesatuan umat Islam. Tentu semuanya ini bila dilakukan dengan benar, dengan ikhlas dan mengharapkan pahala, akan membina hubungan satu dengan yang lain sesama muslim, yaitu memiliki solidaritas, empati, dan saling tolong menolong, bergotong royong. Karena pada hari orang berpuasa yang kaya, dia berlomba-lomba untuk memberi buka puasa bagi orang-orang yang tidak mampu. Bahkan tidak secara khusus, bahkan kepada siapa saja didorongnya untuk yang berkelebihan untuk memberi buka makan kepada saudara-saudara yang berpuasa. Maka ini ada keutamaan lain bagi orang yang punya kelebihan harta. Dia punya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dia bisa dalam satu hari berpuasa lebih dari satu hari. Karena man fattara sha'iman kana lahu ajru sha'im. Min wali ayang kusok min siyamihi min ajri syai'. Orang yang memberi buka puasa meski seteguk air, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Kalau satu, berarti dia berpuasa untuk dirinya dan mendapatkan pahala puasa dari orang yang dia beri buka satu. Kalau 2, 3, 10, kalau satu hari 10 orang dia beri makan,
atau beli buka, meskipun dengan yang murah, yang mungkin hanya 5.000 atau jajan yang nilainya cuma 2.500, atau air minum yang mungkin dari galon yang diplastikin kemudian dikasih sirup atau sejenisnya, dieskan lalu dibagikan 1 hari 10 selama 1 Ramadan, misal 30 hari, maka dia berpuasa seperti 300 hari tambah 30 hari puasanya dirinya sendiri. Apalagi kalau dia memberikannya kepada keluarganya yang tidak mampu, maka ada pahala silaturahim dan pahala sedekah. Apalagi keluarganya itu tetangganya, karena al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga, sangat ditekankan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak poin-poin yang bisa diraih besar di bulan Ramadan ketika kita memahami pintu-pintu kebajikan yang terbuka di bulan suci Ramadan. Dan juga banyak lagi yang disebutkan, seperti orang yang berpuasa bau mulutnya lebih wangi dari minyak misik, itu nanti pahala di akhiratnya. Kemudian orang yang berpuasa itu akan memperoleh 2 kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berpuasa dia dapat menekan hawa nafsunya, dan puasa nanti akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang mengerjakannya. Dan puasa itu juga akan menyebabkan seorang terbebaskan dari ancaman siksa api neraka. Kemudian di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Syaitan-syaitan pengganggu mereka akan dibelenggu, sehingga orang-orang yang berbuat kemaksiatan di luar Ramadan diseru, ya baghiyal khair wa ya baghiyas syarr, baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aksir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Dan wahai orang yang menginginkan perbuatan keburukan, tahanlah dirimu di bulan Ramadan. Kemudian juga puasa itu bisa menahan hawa nafsu, dan dia menjadi perisai bagi anak-anak muda yang sudah tumbuh dorongan untuk menikah tetapi belum punya kemampuan secara finansial atau yang lainnya, maka disarankannya dengan berpuasa. Dan juga Ramadan itu bulan Quran, maka jangan berhenti untuk memanfaatkan Ramadan dengan berusaha sebanyak mungkin bisa menghatamkan Al-Quran seminimalnya sekali. Itu pun sebenarnya kita rugi kalau sebulan Ramadan cuma sekali hatam Quran. Maka berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sebanyak-banyaknya menghafal Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan, yaitu pertama turun dari Lauh Mahfud sampai ke langit dunia Baitul Izzah itu di bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran turun secara berangsur-angsur juga di bulan Ramadan, di saat terjadinya, yaitu penanggalannya di saat terjadinya perang Badar. Kalau turunnya Al-Quran sepenuhnya dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu di malam Lailatul Qadar, yang isyaratnya di tanggal-tanggal ganjil di 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan malam 27. Tapi turun secara berangsur, yang pertama kali ke Gua Hira kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di
di penanggalannya, yaitu tanggal 17 Ramadan yang disebutkan dalam Quran saat terjadinya pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kafir dalam perang Badar Kubro. Maka penyebutannya nazala dengan nazala. Yang nazala turun sebelumnya, nuzul. Kalau tanazzala itu tanzil, nazala itu tanzil. Alif lam mim. Tanzil kitab minallahil azizil hakim. Diturunkan dari Allah, zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Itu berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan masa, dan kondisi dan keadaan serta masalah-masalah yang muncul dan seterusnya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan tadi. Kalau kita sebutkan semua, maka sungguh sangat banyak sekali keutamaan dan kemuliaan di bulan Ramadan, terutama juga yaitu Ramadan adalah bulan taubat. Maka manfaatkan sebaik mungkin, meskipun kita diperintahkan untuk dari sekarang mempersiapkan Ramadan dengan bertaubat sebelum Ramadan, maka kita perkuat taubat kita di bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang punya kelebihan untuk bisa berumrah, maka berumrahlah di bulan Ramadan, karena fadilahnya seperti haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya minni wal afu minkum. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah lebih 5 menit dari waktu yang tersedia, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kesehatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini sampai akhir Ramadan, dan semoga Allah mempertemukan kita selalu dengan bulan-bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya dengan membawa kebaikan-kebaikan sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما أحمل للناس الهدى وكما عشت